Nah, sekarang kita akan ngobrol sama Yeri ya, Mbak Yeri. Mbak Yeri Afriani, owner dari Kala The Label. Hai, Mbak Yeri. Hai. Aduh, enak banget sih. Tadi ngomongin klepon, terus Mbak Yeri sekarang bawa es krim. Aduh. Lapar nggak tuh? Lapar panas ya kan? Yang panas makan es krim enak banget nih Mbak Yeri ya. Oke, ini kita kalau ngomong soal memanfaatkan sosial media ya di saat-saat sekarang ini, kalau Mbak Yeri sendiri kan awalnya itu memang Instagram ya yang jadi fokus ya untuk awal-awal. Ya. Betul. Dan ini information aja nih ya buat Tim Malicious, waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri 2019 itu cuma dengan 1 kali Instastory produknya sold out dalam hitungan jam. Wow. Jadi itu pakai Instagram aja ya? Instagram aja sih. Dari awal memang kita, bukan kita sih, saya ya, karena waktu itu saya bergerak benar-benar sendirian. Jadi intinya sih kalau saya memang saya kebetulan nggak terlalu main sosial media sebenarnya Mbak Irina dari awal. Jadi anaknya agak-agak awkward sama dengan berbagi hai sama orang. Maksudnya orang itu nggak bisa ngomong gitu, nggak. Maksudnya kalau ketemu personal mungkin gue talkative ya, segala diomongin, ngobrol tuh begitu gue harus put on writing di sebuah platform itu gue jadi kayak yang aduh gue ngomong. Iya, ya. Yang kedua, gue tuh tidak pintar merangkai kata-kata, Mbak. Jadi kalau tadi Mas Rama bilang lakukan 2 baris pertama sehingga orang mau klik more. Aduh, gue mah susah. Gue susah banget bikin itu gitu. Karena buat gue gue coba bikin Kala, it's not just a brand dari awal, but it's community gitu loh Mbak Irina. Jadi gue pengen dikenal bahwa Kala itu komunitas. Jadi mau itu usia berapapun, lalu dari berbagai latar belakang, mau gaptek mau enggak, semuanya bisa bergabung dan bisa menjadi sebuah community. Kalau pakai Kala tuh yang kayak kalau orang di jalan ketemu sama-sama pakai Vespa yang hai gitu, karena kan kadang-kadang kita dalam satu lift tuh bisa ketemu pakai baju yang sama, which itu udah komunitasnya sudah terbentuk gitu. Nah dari awal kenapa bisa sampai di situ? Anyway, Kala ini tahun ketiga ya tahun ini, jadi kita lahir tahun 2018. Jadi ceritanya memang platform dari awal sudah Instagram aja sama WhatsApp gitu loh. Jadi kalau misalkan ada Facebook atau ada WhatsApp Story atau apa, saya memang nggak main di sana karena emang saya ya lagi-lagi ya agak gaptek gitu, agak yang kayak aduh riweuh dengan berbagai karena waktu itu memang ketika saya awal bikin Kala, main job saya memang bukan di Kala The Label gitu. Saya memang punya perusahaan event organizer gitu yang memang basic pekerjaan hari-harinya di sana gitu. Jadi saya memang kebetulan nyambi gitu gitu ya. Nyambi banget gitu. Jadi yang kayak lo kok nyambi, kok ya viral, kok ya laku, sama judul acara sih, ya udah dijadiin cuan aja gitu. Nah, jadi saran saya sih buat teman-teman yang ada di sini di layar ini semua, sebenarnya kalau mau jualan di mana, ikutin sukanya di mana aja, dan kan sebetulnya di pertama kali kita kalau bikin brand kan mesti tahu dulu DNA brandnya mau bagaimana, mau mengarah ke siapa, yang mau dijual apa. Karena zaman sekarang apalagi nggak covid ya Mbak Irina, apalagi waktu sekarang sedang covid kan, persaingan makin ketat ya kan. Dari awalnya nggak bisa bikin klepon, sekarang gue juga bisa bikin klepon. Mau dong dibikinin, aku tuh sekarang belum bisa bikin klepon. Karena maksudnya ketika di masa pandemik ini semua orang berlomba-lomba jualan makanan misal dari rumah, ada lagi nih challenge-nya, orang mau nggak ya jajan sembarangan karena kan bersih nggak ya dan sebagainya. Kalau Kala memang dari pertama lahir memang gue udah nyasar niche market yang sangat niche gitu. Kalau bahasa Indonesia-nya apa ya Mbak Irina? Niche sangat sempit, apa sih ya, spesifik sangat spesifik karena Kala lahir pada saat itu 3 tahun lalu di saat lokal brand di Indonesia lagi sangat monokrom, hitam putih, abu-abu, navy, blok-blok color yang memang warna-warna netral aman, warna-warna Steve Jobs zaman dulu lah ya, cuman hitam putih monokrom. Nah, gue lahir memang udah kekeh dan bebel, gue mau bikin warna-warni, colorful gitu ya, colorful aja, udah yang kayak
konfeti gue jadiin pattern. Nah lo warna-warni kan lo gitu kan. Jadi karena pada saat itu gue kayaknya mungkin di luar negeri sudah mulai ya si yang warna-warni dan lain sebagainya. Colorful pattern. Nah di Indonesia waktu itu masih belum banyak, sudah ada tapi kayaknya belum goes viral gitu lah. Iya, belum booming ya. Belum boom. Nah tadi Mas Rama bilang kan kita harus bikin perencanaan yang matang gitu kan. Tapi kadang-kadang kita kan, apalagi kita yang di rumah gitu kan, bisnis rumahan, aduh Bo gitu rempes banget ya, gue cari modalnya aja susah, mesti bikin perencanaan. Iya kan, kadang-kadang belum apa-apa udah yang kayak ya udah ntar aja deh gitu kan, gue kerja aja deh dan sebagainya. Tapi itu ya menurut gue sih sambil jalan, kadang-kadang apa yang kita sudah mappingin itu kadang juga melenceng. Ya kan, kayak tiba-tiba demand itu kadang-kadang tempting loh. Misalkan gue waktu itu kan kekeh pengen full pattern dan warna-warni. Tapi karena gue menerobos pasar yang saat itu sedang hitam putih, gue tuh sempat hopeless juga di 3 bulan pertama. Aduh, nih orang kayaknya very slow. Ya mungkin banyak yang suka, tapi kayak yang waktu itu gue juga yang pengen cepet-cepet besar gitu loh. Ya kan kalau nafsu kan gitu ya. Kayak gue pengen langsung semua orang tuh tahu ya pakai gitu kan. Who are you? Permisi lo siapa gitu kan, Pak gitu kan. Jadi nikmati prosesnya aja pelan-pelan, jangan buru-buru pengen gede. Pokoknya dimulai dulunya bener-bener yang kayak ini kesempatannya ada, mungkin kalau DNA-nya sama posisi targetnya benar ya kita bisa sasar terus ke sana yang tadi Mas Rama bilang. Kalau memang ternyata pasarnya ada di TikTok ya silahkan gitu, bermainlah di TikTok gitu. Tapi beda dengan Kala mungkin kan dewasa, yang pakai dewasa seumuran kita ABG gitu dari ya kari angkatan sebelum Masehi gitu kan. Jadi kan gue jadinya nggak main TikTok gitu karena buat gue lagi-lagi guanya aja nggak bisa jogetan, guanya aja nggak bisa hilang-hilang dan sebagainya gitu kan. Jadi kayak daripada gue nanggung gitu ya udah gue bermain di Instagram aja dan buat gue sangat penting kenapa gue main di Instagram karena gue orangnya visual banget. Gue tuh yang kayak gambar banget. Again, gue tuh nggak bisa berkata-kata gitu. Jadi bener-bener put on screen sedetail mungkin yang mau lo sampaikan sehingga kadang-kadang gue juga cuma nulis alamat website aja di captionnya. Gitu. Jadi nggak? Jadi lo benar-benar karena lo mengenal diri lo sendiri gitu ya. Yes. Jadi benar-benar lo maunya gambar gue yang bicara, bukan caption gue gitu kan. Betul. Karena lo emang nggak demen berkata-kata. Betul gitu. Jadi kalau buat gue kan you are is a brand ya. Brand itu ya lo gitu. Ya jadilah lo jangan jadi orang lain gitu. Kalau lo nggak suka dengan produk lo atau lo nggak pede dengan produk lo, itu tuh akan nyampe ke audiens. Ngerti nggak lo, Rin? Oke. Akan dengan sendiri tertular kalau lo punya produk sesuatu yang mau dijual, tapi lu sendiri nggak terlalu pede dengan produk yang lu punya. Ngerti nggak lo? Kadang-kadang kan itu penting ya untuk minimum ke inner circle dulu deh gitu, supaya inner circle aja lihat, lu keren ya pakai itu. Karena Kala is the community, gue juga coba nge-divine, nge-leveling di komunitas gue itu komunikasinya maunya seperti apa gitu saat ini ya. Tapi kan getting there juga nggak mudah gitu. Gue coba juga untuk penetrasi ke berbagai platform gitu, nyobain gitu. Cuman ternyata memang stay bagus ya memang hanya di Instagram. Dari awal memang aku pengen mengeducate orang langsung belanja di website gitu. Tapi gimana memang tuh? dari awal cuma memang penerimaannya kan nggak langsung karena orang Indonesia kan demennya ngobrol ya. Nanya udah ditulis Mbak Sis ya, Mbak Sis ya. Udah jelas disebutkan bahwa size-nya SML, tapi nanya size-nya apa sis? Gitu kan demen ngobrol ya orang kita. Ya kan jadi memang admin saya di treat juga dan saya training sebagai teman dan as a community yang sama dengan customer-nya. Jadi yang kayak ngobrol aja, kayak lo nanya, Rin lo pakai baju apa, lingkar dadanya enak nggak lo Rin, dan sebagai bahannya kayak gimana Rin. Nah itu juga jadi customer ngobrol sama admin gue itu tuh akan mendapatkan feels yang sama ketika bertanya sama temennya, which itu sangat penting. Jadi nggak awkward, nggak ada gap kayak admin ngobrol sama customer yang cuman ini totalannya ya sis, alamat kirim kemana sis, nggak gitu juga sih. Gitu. Dan gue mau nge-build komunitas. Jadi gue kalau misalnya lurin pakai baju lo gue sekarang, gue akan punya aim untuk teman sekitar lo minggu depan harus pakai baju yang lo pakai, walaupun dengan warna yang lain. Makanya dinamakanlah Kala Squad. Jadi lo Irina Squad gitu. Mau dong jadi Kala Squad, asik. Saingannya Taylor Swift Squad gitu ya. Ya. Terus jadi kayak
kayak mereka ini dijadikan KOL di lingkungannya masing-masing, sehingga banyak akhirnya perkantoran contoh di Jakarta yang suka cerita gitu, kalau dalam satu lift atau lagi makan siang tuh ketemu Hala Squad di gedung perkantoran itu gue sih happy, berarti it's been there. Itu sudah terjadi di sana gitu. Jadi sekali lagi sih how to nge-build itu nggak mudah, prosesnya panjang. Jadi selaraskan aja dengan produk yang sedang akan kalian launch atau yang sedang kalian rintis, karena mungkin beda-beda kejadiannya dengan yang Hala, karena Hala kan brand fashion kan. Mungkin kalau dengan brand makanan atau produk lain mungkin treatmentnya lain. Ini salah satu hal kedua yang pengen gue sampaikan selain tadi your brand is divine who you are gitu kan, dan nge-build community. Nah yang kedua adalah kebetulan sebenarnya gue sangat percaya atas opportunity dari kolaborasi, Rin. Jadi dari awal Hala muncul, gue tuh mengkolaborasi semua teman-teman gue yang pada saat itu kebetulan alhamdulillah posisinya sudah jadi it person di lingkungannya. Mungkin tidak berbentuk content creator atau influencer ya, mungkin dia hanya sekedar working mom yang kalau ada waktu dia nganterin anaknya ke sekolah. Tapi sekolahnya komunitas ibu-ibunya kalau nungguin anak jemputan itu rame gitu. Kalau dia pakai outfit gue yang keren dan ibunya yang biasanya pakai hanya hitam putih, dia akan kok bajunya lucu, itu dia jadi KOL gue tersendiri, jadi influencer gue di lingkungan tersebut. Jadi kalau bicara influencer nggak melulu orang yang terkenal dengan follower sekian kayak di Instagram atau banyak followernya di YouTube atau di dan sebagainya. Cari di lingkungan sekitar yang memang menurut tuh ya bermula dari inner circle kan tadi gue bilang kan. Jadi yang kayak jangan tiba-tiba pengen langsung besar dipakai sama Dian Sastro gitu loh. Maksudnya gitu ya, intinya kita nggak perlu harus langsung keder, waduh banyak influencer berapa nih. Dari sekian banyak customer lo juga lo bisa lo lihat kira-kira yang punya potensi untuk mempromosikan brand lo juga pasti banyak. Sangat penting, benar. Sangat penting mempelajari siapa customer lo. Jadi profilnya gue tuh sering banget tuh kepoin kalau ada yang DM, gue kepoin dulu profilnya siapa, tuh yang di private ya gue nggak bisa baca gitu. Tapi kalau misalnya gue tuh lihat tuh dia teman-temannya siapa, hari-hari main kemana, karena kayaknya Instagram yang sekarang kan sudah diary-nya kita ya, hari-hari itu kita gue liatin story-nya supaya gue ngobrol sama mereka juga nyambung. Gue akan tiba-tiba klik sama Irina yang demennya mungkin cewawaan sama temen-temennya, kalau nggak covid juga mungkin lu ngopi setiap hari gitu kan dan sebagainya. Wajar nggak sih? Ya kan, mungkin malam-malam tiba-tiba gue bisa temuin di The Dutch gitu kan, gue juga tahu gitu. Maksud gue kayak gitu. Nah lu juga bisa melihat your customer behavior gitu loh. Customer lu sukanya apa dan bagaimana kegiatan sehari-harinya, karena itu sangat penting dan untuk kita olah. Ya ujung-ujungnya kan nanti what's the number, salesnya berapa kan gitu ya. Tapi kan journey ke sana lu tidak ada sesuatu yang instan. Zaman dulu 3 tahun lalu gue juga gak punya karyawan 20 orang kayak sekarang. Gue kerja hanya dengan OB berdua di garasi kantor yang panas sempit dan gak ada AC gitu loh. Tapi who knows gitu after 3 years gitu gue bisa punya alhamdulillah 2 kali besar dan karyawan banyak, dan bahkan positioningnya sudah lebih baik jauh lah ya dari zaman dulu gitu. Jadi itu be happen pada saat memang lo mappingin gitu, lo di 3 bulan pertama targetnya apa, 6 bulan pertama targetnya apa, sampai akhirnya in a year jangan cuma ngomongin balik modal ya, tapi perkembangannya mau sampai mana. Nah itu tuh penting sih, karena memang mungkin gue juga tipe orang yang rajin naro evaluasi sama target. Jadi buat gue tuh kayak baca evaluasi tahun lalu, di bulan ini gue lagi ngapain sih gitu. Jadi itu tuh bisa dievaluasi buat gue supaya perkembangan dan peningkatannya tuh terus berjalan di setiap tahun gitu.